Kepada saya, yang terhormat Dewan Juri, saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro sangat-sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini tentang pergaulan bebas berdampak pada menurunnya prestasi belajar siswa. Seperti yang kita ketahui, pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama. Pergaulan merupakan lanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkaran sosialnya. Sedangkan pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku yang bebas dan menyimpang dari norma-norma yang berada dalam masyarakat. Pergaulan bebas dapat terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan sosial, bahkan di lingkungan keluarga. Dalam pergaulan bebas, seseorang yang telah terjerumus di dalamnya seringkali melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti bolos di jam pelajaran dan melakukan tawuran. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi dapat diartikan sebagai hasil usaha dari apa yang dicapai dan dikerjakan atau diusahakannya. Seseorang dianggap berprestasi apabila dia telah meraih sesuatu hasil dari meraih sesuatu hasil dari apa yang dilakukan, dikerjakan atau diusahakannya, baik karena belajar, bekerja. Silakan. Coba saudara membuktikan secara spesifik apakah mereka yang tidak pernah bergaul itu mempunyai prestasi yang bagus daripada mereka yang tidak pernah bergaul. Pergaulan bebas di sini itu adalah pergaulan yang menyimpang. Jadi tidak mungkin pergaulan bebas yang baik. Baik, yang kita bahas di sini adalah pergaulan bebas, bukan berarti pergaulan yang dilakukan seperti biasanya. Jadi saya menolak interupsi dari saudari. Terima kasih saudara, tapi saya tidak menyetujui apa yang saudara bicarakan. Karena di sini sesuai mosinya yaitu pergaulan bebas berdampak pada menurunnya prestasi siswa. Pergaulan bebas sudah seperti apa yang tadi saudara jelaskan, itu sudah sangat jelas. Dan di sini saya ingin saudara membuktikan bahwa apakah mereka yang tidak pernah bergaul itu mempunyai prestasi yang justru lebih baik daripada mereka yang bergaul. Bebas itu memiliki absensi yang sangat tinggi dibandingkan dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa 30% menunjukkan bahwa 30% siswa yang bergaul secara lanjut itu prestasinya lebih turun dibandingkan dengan prestasi siswa yang tidak masuk ke dalam pergaulan bebas. Seperti yang dilansir dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa 30% siswa yang tidak masuk dalam pergaulan bebas yang masuk ke dalam yang masuk pada pergaulan bebas, prestasinya bahkan lebih menurun dari yang mengikuti pergaulan bebas. Baik saudara, terima kasih atas jawabannya. Tetapi saya tidak mendukung. Seperti yang kita semua ketahui, pergaulan bebas dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dengan cara menurunnya motivasi belajar. Ketika seseorang telah terjerumus dalam pergaulan bebas, maka fokusnya akan terganggu dan teralihkan dari hal-hal yang seharusnya dilakukan seperti belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Berdasarkan data yang saya dapatkan, menurunnya motivasi belajar pada tingkat SMP sekitar 25-30% dan pada tingkat SMA sekitar 30-40%. Hal seperti ini terjadi karena sebagian siswa SMP dan SMA telah terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga berakibatkan pada menurunnya prestasi siswa baik di bidang akademik dan non-akademik. Adapun juga pergaulan bebas dapat mempengaruhi di bagian sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan berikan kesempatan kepada pembicara pertama tim kontra menyampaikan statement. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sangat tidak mendukung dengan mosi kali ini. Karena menurut kami pergaulan bebas tidak selalu mengakibatkan menurunnya prestasi siswa. Masih banyak faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan prestasi siswa menurun. Seperti siswa itu malas belajar atau pada saat sekarang siswa remaja itu sudah tahu yang namanya berpacaran. Maka itu otomatis akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa sehingga menyebabkan prestasi siswa itu menurun. Dan di sini kami sangat tidak setuju dengan mosi kali ini karena meningkat atau menurunnya prestasi siswa itu tergantung pada diri sendiri. Kalau misalkan dia malas belajar, ya pasti prestasinya akan menurun. Dengan adanya pergaulan bebas itu menjadi faktor utama dan faktor yang
Dan di sini, pergaulan bebas tidak selamanya berdampak negatif bagi para siswa. Karena menurut seorang ahli dari Amerika Serikat, yang pertama bernama Erik Erikson menyatakan bahwa pergaulan bebas sangat penting bagi para siswa agar mereka bisa membangun relasi. Yang kedua, dengan adanya pergaulan bebas, siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri karena sudah memiliki berbagai pengalaman. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang tidak bisa digantikan. Terima kasih. Anda masih jawab, silakan Mbak. Manusia itu adalah makhluk sosial, yang artinya dia selalu membutuhkan orang lain. Mau sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, mau sebaik apapun dia tetap membutuhkan orang lain. Terima kasih. Waktu interupsi masih ada, waktu interupsi masih ada. Mas. Baik, selanjutnya beri kesempatan kepada pembicara kedua, Tim Pro, menyampaikan argumen pembuat. Baik, terima kasih atas waktu dan Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya pembicara 2. Sangat setuju dengan mosi kita hari ini tentang pergaulan bebas berdampak pada menurunnya prestasi siswa. Karena dampak dari pergaulan bebas bisa membuat siswa yang awalnya mendapatkan peringkat terus-menerus akhirnya menurun. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan bekerja tugas-tugas di sekolah dialihkan untuk kegiatan lain yang tidak produktif seperti hangout dengan teman-temannya. Di sini, saya pembicara kedua akan menjelaskan dan memberi bukti-bukti tentang penyalahgunaan narkoba akibat pergaulan bebas. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan bahaya lainnya. Adalah jenis bahan atau zat yang digunakan baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntik agar bisa mengubah pikiran atau perasaan seseorang. Berikut jenis-jenis narkoba: ganja, sabu, nipam, dextro, stimulun, dan halusinogen. Berikut beberapa fakta atau bukti-bukti yang konkret. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, pada tahun 2022 mencatat bahwa faktor utama yang mendorong penyalahgunaan narkoba adalah pergaulan bebas. Interupsi. Silakan. Mohon maaf saudara, Ya. kami dari tim kontras sangat tidak setuju dengan pendapat saudara. Kita bisa lihat negara Jepang, banyak anak mudanya mati bunuh diri di kamar karena kurangnya interaksi dengan individu lain. Dan ini sesuai dengan materi biologi tentang teori evolusi Darwin, bahwa setiap individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Berbeda dengan musik pergaulan bebas itu, toleransi itu adalah perilaku menyimpang, perilaku yang tidak bisa tidak ada pengawasan dari keluarga, itu tidak terkontrol. Berbeda dengan musik kita, pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang. Silakan, saudara. Maaf saudara, saya masih tidak setuju dengan pendapat saudara. Karena menurut ahli filsafat dari Amerika Serikat yang bernama Erik Erikson menyatakan bahwa pergaulan sangat penting bagi kaum remaja. Karena di saat usia-usia remaja mereka bisa membangun relasi dengan teman-temannya. Saya tekankan sekali lagi, pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang. Yang kita sekarang melihat bahwa pergaulan bebas berdampak pada menurunnya prestasi siswa. Tidak, terima kasih. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau BNN, pada tahun 2022 mencatat bahwa faktor utama yang mendorong penyalahgunaan narkoba adalah pergaulan bebas. Tidak, terima kasih. Waktu sudah habis. Sekitar 60-70% kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia disebabkan oleh pergaulan bebas. Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2022 juga menyatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba rentan dimulai dari usia remaja, yakni 12-21 tahun.
Pada usia ini, kelompok atau kaum remaja banyak menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari Drugs Report pada 2022 menjelaskan bahwa kaum remaja banyak menggunakan narkoba jenis ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8% dan dextro 6,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sekian dan terima kasih. Ya, kesempatan yang diberi kepada bicara kedua tim kontra menyampaikan problem hukum. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat dari saudari saya. Karena kami memiliki alasan-alasan tertentu. Yang pertama, pergaulan bebas tidak selamanya berdampak negatif. Berdampak negatif bagi para siswa. Karena menurut para ahli dari Amerika Serikat menyatakan bahwa pergaulan bebas sangat penting. Pergaulan sangat penting bagi usia-usia remaja, karena di usia-usia seperti itu mereka mencari jati diri sendiri dan ingin mengenal diri mereka lebih dalam. Yang kedua, dengan adanya pergaulan bebas, siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri karena mereka sudah memiliki banyak sekali pengalaman yang didapat dengan berinteraksi dari individu-individu lain. Yang ketiga, dengan adanya pergaulan bebas, siswa dapat memahami individu-individu dari latar belakang yang berbeda dan ini sangat berdampak positif. Sekian. Anda masuk di waktu sekarang melanjutkan. Pas. Interupsi. Saya membutuhkan data dan fakta terkait dengan pergaulan bebas berdampak pada menurunnya prestasi siswa. Yang tadi Anda sebutkan hanya penjelasannya saja. Di sini kami membutuhkan data dan fakta yang dikatakan oleh saudara. Kita bisa melihat negara Jepang bahwa banyak sekali angka bunuh diri terhadap kaum remaja karena kurangnya interaksi dengan individu-individu lain. Sumber Kompas. Interupsi. Saya membutuhkan data yang lebih konkret dari negara Indonesia. Karena di Indonesia sendiri pergaulan bebas berdampak pada menurunnya prestasi siswa. Kalau begitu saya ingin bertanya, jika pergaulan berdampak negatif bagi para siswa, apakah siswa itu tidak boleh bergaul? Bukan begitu, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak terkontrol, pergaulan yang keluar dari Interupsi. Di sini saya membutuhkan data dan fakta. Saya juga mengajukan pertanyaan. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada berbicara ketiga tim pro untuk menyampaikan posisi statement sekaligus memberikan usulan. Pada bicara ketiga, waktu dimulai sekarang. Terima kasih kepada waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai pembicara ketiga sangat-sangat setuju dengan mosi kita hari ini bahwa pergaulan bebas berdampak menurunnya prestasi siswa. Karena dari hasil riset ada beberapa dampak buruk dari pergaulan bebas yang menurunkan prestasi siswa. Dampak yang pertama, siswa mudah terpengaruh. Siswa yang masuk ke dalam pergaulan bebas seringkali mudah dan cepat terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dari teman-temannya, seperti merokok dan meminum alkohol. Dari hasil riset GYTS tahun 2019, sekitar 20% siswa merokok di SMA dan hampir 30% siswa SMA merokok di sekolah karena faktor utamanya adalah pergaulan bebas. Dan untuk hasil remaja yang meminum miras di sekolah, riset dari Gerakan Nasional Anti Miras sekitar 4,9%. Namun angka itu melonjak drastis hingga 22,04% pada tahun 2022. Yang kedua, mengurangi fokus pada akademik. Siswa yang masuk dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas
seringkali membuang waktu bersama teman-temannya untuk melakukan kegiatan yang tidak produktif, seperti bermain game dan lupa waktu untuk belajar. Hal ini tentu sangat membuat prestasi siswa menurun, oleh karena faktor utamanya yaitu pergaulan bebas. Dari hasil Universitas Airlangga pada tahun 2017 mengatakan bahwa absensi siswa yang masuk ke dalam pergaulan bebas memiliki absensi 30% lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bagaimana prestasinya bisa menurun jika dia saja tidak masuk ke kelas? Dan dari hasil penelitian ini sangat mendukung bahwa dengan adanya pergaulan bebas sangat mempengaruhi turunnya prestasi dan fokus pada bidang akademik. Saya tegaskan lagi bahwa pergaulan bebas memang betul-betul mempengaruhi prestasi siswa. Karena dari data yang kami ambil, pembicara 1 dan pembicara 2, sangat terbukti bahwa pergaulan bebas memang benar-benar mempengaruhi turunnya prestasi siswa. Saya selaku pembicara 3 menarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas sangat menurunkan prestasi dan minat belajar siswa. Oleh karena itu, saya mengajak semua rekan-rekan dan juga penonton untuk menyetujui bahwa pergaulan bebas berdampak menurunnya prestasi siswa. Sekian dan terima kasih. Anda masih punya waktu 1 menit Dan juga dengan adanya pergaulan bebas dan siswa masuk ke dalam pergaulan bebas, siswa akan melupakan waktu istirahat atau waktu untuk tidur. Karena dari hasil Kemkes mengatakan bahwa siswa harus memiliki waktu istirahat 8-10 jam. Bayangkan saja jika siswa yang sudah masuk ke dalam pergaulan bebas, dia tidak akan memikirkan lagi waktu untuk belajar, bahkan tidak bisa membagi waktunya. Jadi, kami tekankan lagi bahwa pergaulan bebas sangat menurunkan prestasi siswa. Dengan tidak adanya waktu istirahat yang cukup dari siswa, akan menurunkan konsentrasi belajarnya. Karena dengan tidur malam yang cukup, siswa akan mendapat sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesempatan diberikan kepada pembicara ketiga tim kontra untuk menyampaikan closing statement sekaligus menyampaikan kesimpulan. Pada pembicara ketiga, waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua, bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada malam hari ini yang mengatakan bahwa pergaulan bebas berdampak pada menurunnya prestasi siswa. Hal ini karena pergaulan bebas merupakan cara seseorang untuk menemukan jati diri dan berinteraksi dengan dunia luar. Selain itu, pergaulan bebas sangat bermanfaat bagi siswa. Dengan adanya pergaulan bebas, siswa dapat meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan pengalaman dan wawasan, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan toleransi dan kepercayaan diri, serta membuat siswa dapat berpikir lebih dewasa. Hal-hal tersebut akan sangat membantu siswa dalam menghadapi kesulitan belajar, serta membantu siswa untuk berinteraksi dengan dunia luar. Oleh karena itu, saya menegaskan kembali bahwa kami tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada malam hari ini. Sekian. Kan masih waktu ada banyak, bisa dilanjutkan. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya dia selalu membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Jika seseorang tidak bergaul, maka ia tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Terima kasih. Pas. Baik. Yang demikian berakhirlah sesi debat ke-5 pada malam hari ini antara tim pro dari SMA Negeri Arkai dan tim kontra dari SMA Negeri Melaka
Oke, tidak apa-apa. Oke.